Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh amat besar di dunia. Negara yang satu ini juga terkenal dengan nama Negeri Paman Sam. Usai Uni Soviet runtuh, Amerika Serikat yang kemudian menjadi negara adikuasa atas seluruh negara di dunia. Selain karena kekuatannya dari segi politik dan ekonominya, nama Amerika berasal dari Amerigo Vespucci, penjelajah, navigator, serta kartografer Italia. Jika dilihat, letak geografisnya Amerika Serikat berada di benua Amerika, tepatnya di kawasan Amerika Utara yang bersama dengan Kanada. Luas negara ini mencapai 9,834 juta kilometer persegi, di mana 7,09% merupakan perairan, dan sisanya sekitar 9,158 juta kilometer persegi merupakan daratan. Amerika Serikat sendiri merdeka di tanggal 4 Juli 1776, Washington DC menjadi ibu kota Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara dengan pengeluaran untuk kesehatan penduduknya paling tinggi, yaitu sebesar 13,7% Gross Domestic Product atau GNP pada tahun 1997. Amerika Serikat dalam pembiayaan kesehatan penduduknya tidak hanya bersumber dari satu jenis, melainkan beberapa jenis. Salah satu jenisnya yaitu dengan sistem pembayaran langsung oleh pasien atau out of pocket. Sistem pembayaran langsung oleh pasien relatif tinggi, yaitu kurang lebih sepertiga dari seluruh pengeluaran pelayanan kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan ini sangat berorientasi pasar. Sistem out of pocket atau user fees berpengaruh pada aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Dengan pembiayaan langsung, bukan hanya masyarakat miskin, tetapi orang yang mengalami sakit pada saat tidak mempunyai uang pun tidak akan mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Asuransi yang digunakan di negara Amerika Serikat. Ada berbagai jenis asuransi yang digunakan oleh penduduk, perusahaan, dan lembaga. Berbagai jenis asuransi yang umum digunakan di Amerika Serikat meliputi yang pertama asuransi kesehatan atau health insurance, yaitu jenis asuransi yang digunakan untuk mengcover biaya perawatan kesehatan termasuk kunjungan ke dokter, obat-obatan, rawat inap, dan lainnya. Dan yang kedua ada asuransi kendaraan bermotor yang diperlukan oleh hampir semua pemilik kendaraan bermotor untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dalam kasus kecelakaan kendaraan. Dan yang ketiga ada asuransi rumah yang dibeli oleh pemilik rumah untuk melindungi rumah mereka dan harta benda di dalamnya dari berbagai macam risiko. Yang keempat ada asuransi jiwa, yaitu asuransi memberikan manfaat finansial kepada keluarga atau ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia. Yang kelima ada asuransi pekerjaan, yaitu program yang disediakan oleh pemerintah negara bagian untuk memberikan tunjangan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Dan yang keenam ada asuransi gigi atau dental insurance, yaitu asuransi yang melibatkan pembayaran premi bulanan untuk membantu menutupi biaya perawatan gigi seperti pemeriksaan rutin, perawatan gigi, dan juga lainnya. Ada beberapa alasan mengapa Amerika Serikat menggunakan berbagai jenis asuransi seperti yang telah dijelaskan di negaranya. Yang pertama, sistem kesehatan swasta. Amerika Serikat memiliki sistem kesehatan yang didasarkan pada swasta. Asuransi kesehatan menjadi cara utama bagi individu dan keluarga untuk membayar perawatan medis mereka. Sistem ini memungkinkan akses ke berbagai penyedia layanan kesehatan dan jenis perawatan yang beragam. Alasan sebenarnya, Amerika Serikat memiliki asuransi kesehatan yang disponsori perusahaan. Yang kedua, perlindungan finansial. Asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti penyakit serius, kecelakaan, atau bencana alam. Ini membantu individu dan keluarga untuk menghindari beban finansial yang berlebihan saat menghadapi situasi darurat. Yang ketiga, hukum dan persyaratan. Beberapa jenis asuransi, seperti asuransi otomotif dan asuransi hipotek, atau asuransi rumah, mungkin diwajibkan oleh hukum atau lembaga pemberi pinjaman. Menjelaskan mengenai landasan hukum asuransi di Amerika Serikat. Pertama, kerangka asuransi. Asuransi diatur oleh negara bagian sesuai dengan Undang-Undang MC Karen Ferguson, bukan pemerintah federal Amerika Serikat. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau yang berlaku sejak tahun 2014, menciptakan suatu keseragaman dan kemitraan sesuai dengan basis negara bagian yang ada. Kedua, badan pengatur ialah Asosiasi Komisaris Asuransi Nasional atau NAIC yang menyediakan forum untuk melakukan pengembangan dan implementasi kebijakan sesuai dengan seragam.
Yang pertama ada asuransi kesehatan. Keunggulan dari asuransi kesehatan adalah akses ke perawatan medis yang canggih. Amerika Serikat memiliki beberapa fasilitas perawatan medis terbaik di dunia, dan asuransi kesehatan dapat memberikan akses ke perawatan tersebut. Pilihan yang luas. Kenapa pilihan yang luas? Karena ada banyak pilihan perusahaan asuransi kesehatan dan rencana yang memungkinkan individu untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Kekurangan dari asuransi kesehatan ada biaya premi yang tinggi. Beberapa rencana asuransi kesehatan memiliki premi bulanan yang mahal. Terbatasnya jaringan penyedia. Beberapa rencana asuransi memiliki jaringan penyedia yang terbatas, yang dapat membatasi pilihan perawatan. Yang pertama pada tahun 2021 dengan judul permasalahannya yaitu ketersediaan sumber daya literasi asuransi kesehatan gagal memenuhi kebutuhan konsumen di komunitas pedesaan dan implikasinya terhadap pengabdian medikal negara. Dengan permasalahan, konsumen pada umumnya diidentifikasi memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terhadap asuransi kesehatan, terutama di masyarakat pedesaan, sehingga menjadi hambatan dalam mengakses asuransi dan layanan kesehatan. Pada peserta mengidentifikasi kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka seputar sistem kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan tantangan dalam mengikuti perkembangan terkini mengenai perubahan yang terus-menerus dalam sistem dan kebijakan kesehatan. Pada tahun 2021 dengan judul permasalahan konvergensi kesenjangan ras dan pendapatan dalam cakupan asuransi kesehatan di Amerika Serikat. Permasalahannya ialah meskipun pendapatan merupakan prediktor signifikan terhadap cakupan asuransi kesehatan antara masyarakat Amerika yang berpenghasilan tinggi dan rendah, ras atau etnis secara independen dikaitkan dengan kurangnya asuransi. Dampak gabungan dari pendapatan dan ras terhadap cakupan asuransi sangat buruk karena kelompok minoritas berpenghasilan rendah dengan kondisi kesehatan yang buruk memiliki peluang 68% lebih kecil untuk mendapatkan asuransi dibandingkan kelompok kulit putih berpenghasilan tinggi dengan kesehatan yang baik. Untuk solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan tersebut ialah sebaiknya para pembuat dan pengambil kebijakan harus menargetkan cakupan asuransi untuk subpopulasi yang paling rentan dan yang paling membutuhkan perlindungan asuransi, misalnya mereka dengan berpenghasilan rendah dan kesehatan masyarakat yang buruk, serta masyarakat yang tergolong ras atau etnis minoritas. Dengan judul Health Insurance Coverage Better Protects Blacks than Whites Against Incident Chronic Disease, atau cakupan asuransi kesehatan lebih melindungi orang kulit hitam daripada orang kulit putih terhadap insiden penyakit kronis. Dan permasalahan di artikel ini itu kelompok kulit hitam dan kulit putih berbeda dalam hal besarnya dampak asuransi kesehatan terhadap kejadian CMC atau Chronic Medical Conditions atau kondisi medis kronis dengan efek perlindungan yang lebih kuat bagi orang kulit hitam dibandingkan kulit putih. Di Amerika Serikat sendiri, asuransi kesehatan melindungi individu terhadap insiden CMC atau Chronic Medical Conditions. Namun, pengembalian kesehatan dari asuransi kesehatan ini mungkin bergantung pada ras atau etnis. Jadi, temuan ini menunjukkan bahwa asuransi kesehatan mungkin lebih melindungi warga kulit hitam dibandingkan warga kulit putih terhadap penyakit yang lebih kronis. Jadi, solusi yang kami tawarkan untuk permasalahan ini yang pertama yaitu meningkatkan akses masyarakat kulit putih terhadap asuransi kesehatan mungkin jadi merupakan solusi untuk menghilangkan kesenjangan kesehatan di antara warga kulit hitam dan warga kulit putih. Mengingat mereka mempunyai keuntungan relatif dalam memperoleh kesehatan dari asuransi. Dan diharapkan juga penelitian di masa depan juga dapat menyelidiki kelangsungan asuransi kesehatan dari waktu ke waktu. Mungkin dengan cara ini, status asuransi dapat dimodelkan sebagai kovariat yang berubah terhadap waktu. Yang terakhir, terdapat kebutuhan untuk mempelajari mekanisme yang membedakan dampak kesehatan dari asuransi kesehatan bagi warga kulit putih dan kulit hitam. Hal ini sangat penting mengingat kecilnya sampel orang kulit hitam dalam penelitian ini, dan diharapkan semua permasalahan yang terjadi dipertimbangkan. Kasus selanjutnya yaitu angka kematian pedesaan Amerika Serikat yang lebih tinggi terkait dengan status sosial ekonomi, kekurangan dokter, dan kurangnya asuransi kesehatan. Dengan permasalahan yang terjadi, analisis terhadap data tingkat negara pada bagian tahun 2016 menunjukkan bahwa angka kematian di pedesaan melebihi angka kematian di perkotaan di seluruh negara bagian, kecuali 3 negara bagian, dengan variabilitas yang besar pada kedua angka kematian tersebut di seluruh negara bagian. Secara keseluruhan, tingginya angka kematian di pedesaan di tingkat negara bagian terutama disebabkan oleh 3 faktor: kekurangan sosial ekonomi, kekurangan dokter, dan kurangnya asuransi kesehatan. Pada tingkat tertentu, faktor-faktor ini mencerminkan kebijakan kesehatan suatu negara seperti perluasan kelayakan untuk mendesain infrastruktur kesehatan dan kondisi sosial ekonomi.
Solusi untuk permasalahan yang terjadi adalah negara bagian sangat memiliki peran penting dalam menentukan kondisi yang terkait erat dengan kematian. Banyak di antaranya terkait erat dengan kebijakan kesehatan negara bagian. Dampak status asuransi pada tahap diagnostik limfoma Hodgkin di Amerika Serikat, yaitu implikasi terhadap deteksi dan hasil. Dengan permasalahan yang terjadi, sekitar 77% individu yang diasuransikan mengalami diagnosis stadium akhir, dibandingkan dengan 78,1% untuk individu yang diasuransikan tidak ditentukan, 82% untuk Medicaid apapun, dan 84,9% untuk tidak diasuransikan. Setelah disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, ras, dan status perkawinan, status asuransi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tahap diagnosis limfoma Hodgkin. Adapun solusinya yaitu penekanan dapat diberikan pada penyebaran kesadaran akan tanda-tanda awal limfoma Hodgkin, mengingat gambaran kanker jenis ini yang tidak menentu. Perbedaan antara tahap diagnosis di antara individu dari kelompok asuransi yang berbeda dapat dijelaskan oleh kurangnya kesadaran terhadap temuan dan gejala awal